tapi pengobatannya dia nggak mau mengakui itu pengobatannya trik gitu. Akhirnya karena nggak mau mengakui itulah akhirnya buat laporan. Ya kayak gitu doang. Nanti kalau kena santet baru tahu rasa, kena sihir baru tahu rasa. Ya saya jawab, ya udah saya pengen tahu rasanya dong. Manis sama asam sama pahit gitu. Faktanya nggak ada kan? Faktanya nggak ada. Pemirsa rasis, kabar terbaru mengenai perseteruan antara pesulap merah dengan persekutuan dukun. Laporan terhadap pria yang bernama Marcel Radival oleh Persekutuan Dukun Indonesia Agustus 2022 silam akhirnya diberikan SP3. Penyidik dari pihak kepolisian menerbitkan surat itu untuk menghentikan pengusutan kasus yang dilaporkan. Hal ini berarti tindakan pesulap merah yang terlapor bukanlah sebuah tindak pidana di mata hukum. Bersama dengan pengacara Agustinus Nahak, pesulap merah pun menanggapi hal tersebut. Begini ya, ini kan ada surat pemberhentian suatu perkara di salah satu Polda. Iya. Artinya tidak bisa dong Polda di sini mengambil alih itu. Tapi kalau Barreskrim, Mabes Polri itu kan mau bawa Polda seluruh Indonesia. Iya. Jadi itu nanti kita komunikasikan. Artinya siapa yang melapor, kalau tidak bisa membuktikan, kita pasti lapor balik. Saya ingatkan itu ya kepada para dukun, kalau memang Anda punya ilmu, santai Marcel. Malam ini juga saya minta disantai. Supaya ada rasa pembuktian. Iya. Jangan sampai hanya ngomong besar, Iya. tapi nggak ada apa-apanya. Iya. Ya. Karena kami sebagai pengacara Marcel pasti akan siap hadapi yang kuasa-kuasa hukumnya mereka yang keluar-keluar itu, buktikan dong, jangan hanya ngomong-ngomong doang. Ya kan, buka forum, buka lapangan, buka apa, ayo biar sama-sama kita bisa buktikan gitu. Nggak tahu nggak ada. Kalau ada laporan pasti ada panggilan. Dia udah melaporkan Sampai saat ini belum ada panggilan. Belum ada panggilan sih sampai saat ini. Kalau ada panggilan kita hadapi. Pokoknya itu laporan dari Udin yang kemarin yang udah dia selidik sama panggilan dari Agustiar Yang di Polres Selatan ya, Polres Selatan itu. Polres Selatan akan dihentikan perkaranya. Iya. Karena pasti tidak memenuhi unsur. Iya. Oke, Karena nggak menyebut nama. Begini, kalau ada laporin Marcel pasti kita hadapi ya. Marcel Iya, siapa? Ya? betul. Kalau Iya. ada dukun yang hebat, santet dia malam Pembuktian ini juga. tuh. Iya. Kami akan buktikan kepada pengacara-pengacara para dukun itu jangan keluar-keluar, buktikan itu. Orang hukum jangan hanya Iya. ngomong. Ya, nanti yang laporan di mana-mana mau laporan kita datangin. Iya. Jangan takut, kami tidak pernah takut ancaman. Kami akan hadapi. Ketua salah satu LSM Perdukunan Indonesia, Haji Ridwan, berpendapat bahwa langkah hukum perlu diambil dalam rangka menggunakan akal untuk menyelesaikan perseteruan ini. Namun, menurut pesulap merah, para dukun yang telah lama menjual kesaktiannya kepada publik itu membuat klaim palsu, sehingga harus repot-repot mengambil jalur hukum untuk mencoba menjatuhkannya yang kian melakukan aksi pengungkapan rahasia trik dukun sakti. Sabang si nantangin lagi. Nah, kemarin habis jindan udah nantangin tuh. Sekarang udah melempem, udah diem, ya kan? Gitu, kan gitu ya. Jadi abang melaporkan kenapa? Ada satu omongan dia yang kawan-kawan pengacara abang dan murid abang pengacara dan paranormal yang nggak terima. Apa omongannya? Pada saat dia dipanggil oleh Polres Selatan, dia bilang apa? Saya nggak kenal Agustiar. Nggak bisa membuktikan apapun kan. Pada saat saya ke sana, saya minta ya udah buktiin kan, sempat ketemu berhadapan kayak gitu kan. Iya, sempat ketemu berhadapan, ya udah buktiin ilmunya kalau emang asli. Kalau emang saya fitnah, buktiin dong transfer penyakit kelapa. Dia malah nonton saya, ya udah silakan cari orang yang disantet. Wih, kenapa saya nyari gitu kan? Kalau emang dia emang bisa gitu kan, seharusnya dia ini yang katanya banyak pasien. Kan di video-videonya banyak tuh transfer penyakit ke kelapa. Ya udah cari dong pasien yang disantet, transfer penyakit ke kelapa. Terus bawa kelapanya yang udah diyakini ada isinya nih paku nih. Nanti saya cek karena kan saya tahu nih kelapa yang udah di set atasnya tuh yang gampang dibuka gitu kan atasnya kan. Dan ada bolongan di atasnya. Jadi ya kalau emang mau buktiin ya silakan gitu. Tapi dia nggak bisa membuktikan. Akhirnya dia mungkin bingung nih kan, panik kok gimana nih gitu untuk buktiin satu pun ilmunya kan nggak ada yang asli tuh. Kontennya pun belakangan juga dia udah mengakui gitu, udah mengakui bahwa kontennya hanya sekedar acting pura-pura, cuma sekedar hiburan gitu kan. Di channelnya dia sendiri dia mengakui, tapi pengobatannya dia nggak mau mengakui itu pengobatannya trik gitu. Akhirnya karena nggak mau mengakui itulah akhirnya buat laporan.
dia nggak bisa membuktikan buat laporan. Dan sempat beredar juga, ini entah berita yang salah nulis atau gimana ya. Saya pernah sempat bilang kayak gini, ditanya sama wartawan, ditanya emang gimana kejadian pada saat di Polda Jatim gitu, pas diperiksa di Polsek Cilandak, kejadiannya gimana? Saya bilang nih ke berita ke wartawan bahwa pada saat pemberitaan, pada saat saya dipanggil di Polsek Cilandak, itu Polda Jatim bilang ke saya kalau ya ini kata Polda Jatim, kalau kata penyidiknya ya ini bercanda doang gitu, nyaranin Mas Udin untuk daripada laporan udah buat aja arena pembuktian, ketemu di Polda Jatim nggak apa-apa gitu, arena pembuktian. Tapi ditulisnya malah Polda Jatim sudah menerima sudah membuat arena pembuktian gitu. Padahal saya nggak pernah bilang Polda Jatim pernah membuat arena pembuktian, enggak. Polda Jatim menyarankan udah daripada laporan-laporan mendingan buat arena pembuktian aja antara saya sama Udin di Polda Jatim, nggak apa-apa gitu loh. Tapi nyatanya Udin nggak mau, Samsudin ini nggak mau dan lebih milih buat laporan. Enggak, dia malah nuduh saya sama dia settingan, udah ke pojok. Dia udah ke pojok nih, lewat hukum gagal, lewat pembuktian gagal. Sekarang denger kabarnya dia malah bikin seolah-olah tuh saya sama dia kemarin settingan. Kalau saya sama dia settingan, mendingan saya bikin konten yang tarung sakti sama dukun kayak dia yang mereka lakuin itu kan, yang mental-mentalan, penontonnya lebih banyak. Mendingan saya pakai kedok agama aja udah, ya kan? Kalau mau bikin konten settingan, ngapain kemarin sampai ngerelain hampir loh nyawa tim saya tuh terancam loh kemarin, karena preman-premannya mereka udah ngeluarin keris. Makanya kita pas dia bilang, mungkin banyak yang beredar nih, kok pas diajakin Samsudin buat datang ke rumah pasiennya yang disantet, katanya kan gitu, itu kok malah milih pulang. Itu preman-premannya Samsudin di belakang kamera udah pada ngeluarin keris. Jadi tim saya udah takut, sel pulang aja tuh, pulang. Sampai ada satu orang yang maju, itu habis kita pada saat itu. Makanya kita milih pulang. Itu ada full kronologinya, kamu bisa lihat di channel saya tuh, yang full kronologi itu sedetail-detailnya. Dan saya datang ke sana kan banyak yang bilang nggak beradab, tiba-tiba datang. Saya datang ke sana tuh diundang Udin sendiri yang nantangin. Samsudin sendiri yang nantangin, saya datang, saya chat admin yang nggak ada yang balas. Ya, jadi begini, ini saya sama Bung Marcel ya. Artinya biar orang-orang itu jangan selalu dikit-dikit lapor polisi gitu. Karena melapor polisi itu juga ada risikonya. Ketika Anda melapor dan Anda tidak bisa membuktikan, kita pasti lapor balik. Nah, yang pertama kasus yang di Jawa Timur itu sebenarnya dari bulan Desember sudah SP2HP bahwa tidak memenuhi unsur pidana. Artinya laporan itu tidak ada pidananya. Artinya apa disampaikan pada Mas di YouTube-nya ya, itu tidak ada persoalan pidana di situ, sehingga laporan mereka harus dihentikan. Kayaknya Polda Jawa Timur sudah menghentikan itu. Yang pertama kita apresiasi kepada Polda Jawa Timur bahwa perkaranya Mas yang dilaporkan Pak Samsudin ya, itu telah dihentikan, artinya tidak bisa berjalan. Yang kedua, bahwa pasti ada langkah hukum daripada Marcel. Orang juga diperiksa. Artinya kalau memang hanya asal-asalan melapor orang, biar ada konsekuensi hukumnya, dan nanti semua orang saling lapor loh. Nanti kalau Marcel dari seluruh orang lapor pada persatuan dukun loh gitu. Ntar semua orang lapor Marcel di Polres, Polda, kan capek juga lah ini orang gitu. Makanya saya dari awal saya bilang, kalau Anda tuh benar-benar hebat, dukun udah ini Marcel udah berapa bulan tuh? Masih sehat-sehat aja. Dari tahun 2016 bang. Oh, harusnya kan minimal sakit kayak kasih dia apa gitu, takut-takut atau mimpi buruk, itu ada tuh. Iya. Jadi apa yang disampaikan Marcel itu sebenarnya benar kan? Iya. Aku juga menuliskan kayak gitu bang. Bahwa apa yang saya sampaikan sesuai fakta dan kenyataan, bukan masuk ke unsur pencemaran nama baik. Gitu. Dan di luar sana tuh banyak beredar orang-orang, entah ini mereka siapa yang menggerakkan, banyak yang mengatakan kalau saya dan Samsudin settingan. Jadi dengan adanya SP2HP ini juga membuktikan bahwa ini bukan settingan, karena saya memang anti setting. Saya nggak mau dibayar orang untuk melakukan pembodohan semacam itu. Jadi dengan adanya surat SP2HP ini atau surat anti lidik ini membuktikan juga bahwa ini beneran real loh, saya beneran dilaporin loh. Dan waktu itu beneran saya diperiksa juga sama Polda Jatim loh, di Polsek Cilandak. Dan akhirnya sampai dihentikan lidik ini karena tidak masuk delik memang laporannya. Gagal dipolisikan melalui laporan,
Marcel pun terus menantang para dukun untuk membuktikan kesaktiannya. Bahkan, ia menantang untuk dicelakai melalui santet. Ia pun pasang badan untuk menyediakan segala yang dibutuhkan dukun untuk menyantetnya. Gua mau tanya nih, kalau ada dukun yang mau berhadapan sama kamu di satu forum atau arena, Sangat-sangat, kan udah pernah Bang Agus ya. Udah pernah beberapa kali kayak pembuktian ilmu anti tonjok. Saya tonjok kena ketonjok. Terus pembuktian pelet, akhirnya berujung malah sesi foto. Malah si dukunnya foto-foto dengan alasan iya sebenarnya saya support. Jadi pengen ketemu saya doang waktu itu nantangin. Terus pembuktian lagi ada pembuktian yang jin masuk ke dalam botol, ya kan, yang sama pemburu hantu itu Bang, yang dia ngaku bisa masukin jin ke dalam botol. Saya suruh ya udah kalau emang bisa masukin jin ke dalam botol, saya mau mabuk jin, tolong oplosin tuh jinnya. Emang bisa jin masuk botol? Nggak bisa. Saya suruh gitu, ya udah saya mau mabuk jin nih, oplosin dong jinnya gitu. makanya saya minta kepada dukun yang namanya dukun yang punya ilmu, santet Marcel Iya. ini, biar kita tahu bahwa dukun itu benar-benar punya ilmu. Marcel ini saya ketemu masih sehat terus itu loh. Gini Bang, bahkan kalau ada dukun yang mau pembuktian santet, butuh apa aja nih, saya yang bayar deh. Kayak misalnya butuh ayam cemani, ya udah saya bayar. Butuh rambut kamu saya kasih. Butuh syarat apa nih gitu. Ayo dong. Tapi ya kebanyakan ngomong doang dukun. Pokoknya gini, untuk masyarakat Indonesia membedakan antara pengobatan alternatif dan pengobatan alternatif palsu yang banyak dukun-dukun lakukan. Ini adalah gini caranya. Pengobatan alternatif yang asli, ketika melihat orang sakit, dia nggak langsung bilang, wah ini disantet, wah ini diguna-guna, wah ini serangan mistis, ini serangan spiritual. Itu pasti palsu yang kayak gitu, pasti penipu. Karena yang asli-asli itu biasanya dia ngelihat dulu medisnya kayak gimana. Oh coba ini mah kayaknya kalau dilihat dari struktur sarafnya atau dari warna kulit, warna lidah dan lain sebagainya, ini penyakitnya ini. Dia menjelaskannya medis kalau yang asli. Kalau yang alternatif palsu tuh ya dikit-dikit dikirimin, ini saya keluarin, saya transfer. Pokoknya orang-orang yang tahu tentang hal goib tuh nggak beres cuma ya kayak gitu doang. Nanti kalau kena santet baru tahu rasa, kena sihir baru tahu rasa. Ya saya jawab, ya udah saya pengen tahu rasanya dong, manis sama asam sama pahit gitu. Faktanya nggak ada kan? Faktanya nggak ada. Udah ada Bang sebenarnya video-video yang ada foto saya, terus dukunnya nunjukin sertifikat gitu kan, nunjukin sertifikat. Terus ada asap-asap dia bakar-bakaran gitu. Lah saya komentarin gitu kan, waktu itu sempat diminta tanggapan. Saya komentarin lah, kalau mau nyantet saya, tolong bilang-bilang biar saya kasih foto yang bagus gitu. Lah itu fotonya jelek soalnya. Fotonya perintannya jelek, nggak HD gitu kan. Jadi kalau mau nyantet saya, gimana tuh udah ada pembuktian santet yang dukun Malaysia, saya pernah nonton videonya. Kabarnya sih di Malaysia ya. Ada 2 orang yang satu yang suka ngebongkar saya sama si dukun. Santet nih dari sore. Wah si dukunnya udah gini-gini, si yang nantangin diem aja gitu kan. Nyampe malam nggak ada kejadian apa-apa. Ini mana nih santetnya nih? Katanya ini masih proses, nggak bisa singkat. Jinnya masih dalam perjalanan, lagi dalam proses gitu. Nah ini aneh. Akhirnya nyampe malam nggak berhasil apa-apa, udah gagal si dukun. Jadi ya memang nggak ada gimana. Dihimbau agar tidak menjatuhkan satu sama lain, pesulap merah beserta kuasa hukum menegaskan bahwa tujuan dari aksi-aksinya tidak lain adalah untuk mengedukasikan masyarakat agar tidak termakan janji palsu dukun hingga menghamburkan banyak uang hanya untuk ditipu. Ya. Kita koleksi diri masing-masing. Jangan menjatuhkan satu sama lain, jangan menjatuhkan profesi orang. Silakan menjatuhkan profesi orang, tapi dengan alasan, dengan mengatakan siapa namanya atau apa. Jangan menyamaratakan semua. Menyamaratakan dukun, pengacabul, nipu, berkedok agama. Berarti itu sudah menyangkut semua. Begitu. Boleh terima sama Indosiar, itu 12 juta, abang minta 15 juta per episode ya. Jadi dan abang penasehat Asosiasi Artis Indonesia, Ferrari. Ya ini bukan sombong ya. Abang masih fakir, hina, pendosa, zalim di mata Allah. Mungkin pesulap merah lebih nggak ada dosanya, lebih pintar, lebih hebat. Itu ya. Jadi abang suruh ganti profesi sampai mati demi Allah tidak akan berubah menjadi spiritual alias dukun.
karena abang bisa berangkatkan haji kedua orang tua, bisa kuliahin anak dan lain-lain, bisa bersedekah anak yatim abang 150 anak yatim, janda-janda jompo 60 anak janda-janda jompo ya. Kalau saya dibilang menjatuhkan profesi dukun gitu kan, ya sama polisi juga menjatuhkan profesi maling, ya. Polisi juga menjatuhkan profesi bandar narkoba. Jadi memang yang saya jatuhkan kan penipu nih. Jadi itu bukan hal yang negatif, menjatuhkan penipu agar dia nggak nipu lagi, tobat biar jadi bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi bukan menjatuhkan profesi yang baik-baik, yang bermanfaat, bukan. Yang saya jatuhkan profesi yang tidak baik loh. Bukan itu. Kalau memang dia benar, pasti dia akan bela. Ya. Tapi kalau itu ada arahnya ke unsur penipuan, lebih baik dibongkar. Kenapa? Nanti masyarakat yang dirugikan. Iya betul. Faktanya nanti pasti ada kerugian material. Pasti, karena pasti dia membayar. Bayar. Lalu penyakitnya tidak sembuh. Ya. Lalu dia nyalahin ke siapa? Iya. Karena memang dukun itu kan susah kita mau analisa secara logika kita. Ini kan sesuatu yang awam. Iya, saya tidak. Contohnya gini lah, saya miris banget kemarin saya ketemu sama terapis pengobatan alternatif yang beneran, yang totok syaraf. Dia bilang ada pasien ya, totok syaraf kan beneran nih, bisa dipelajari nih Wak. Kemarin praktisi ini bilang ada pasien dia datang, dia pernah berobat ke dukun yang operasi goib. Bayangin, ketipunya 18 juta. Nah, Duit cuma udah ada korban kan? Ini korban benar ya? Iya benar, pendaftaran 2 juta, terus yang di black gini lah, di black. Saya hanya menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat, jangan lagi ya tertipu dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, Marcel ini kita harus bersyukur, dia bisa membuka aibnya para dukun, sehingga masyarakat tadi semua tahu bahwa melihat sesuatu itu jangan hanya melihat viral ini, oh dia bawa faktanya, tidak ada. Dan mereka laporin loh, ini bukan settingan, Iya, ini bukan settingan. Dan kita masih menunggu lagi, mungkin ada laporan-laporan yang lain. Ada kemungkinan. Mungkin ada laporan-laporan lain. Tapi saya ingatkan, sebagai kuasa hukum daripada Marcel, barang siapa melapor, dia harus bisa membuktikan laporan itu. Karena ketika dia bisa buktikan, kita pasti ambil langkah hukum yang tegas kepada yang bersangkutan. Biar jangan-jangan besok-besok tukang taksi semua orang melapor orang tanpa dasar hukum yang jelas. Karena melapor terus ada legal standing dulu, ada dasar hukumnya, gitu kan? Jadi ini himbauan dan edukasi kepada masyarakat supaya melihat sesuatu itu harus cerdas, supaya jangan sampai masyarakat mengalami kerugian dan tertipu dengan hal-hal yang tidak logis. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip. tapi fakta.